Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Senang sekali menjumpai Anda kembali malam hari ini. Bersama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan judul renungan yaitu menyingkirkan ketakutan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita pernah mengalami yang namanya ketakutan. Atau bahkan sekarang sedang kita alami. Kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab. Dicatat bahwa ketakutan muncul pertama kali saat Adam jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dikatakan bahwa ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Dan kita lihat bersama Bapak Ibu Saudara bahwa ketakutan ini muncul sebagai akibat dari dosa manusia. Dan dosa ini mengakibatkan bumi menjadi terkutuk. Bukan hanya menjadi terkutuk saja, bahkan bumi ini dikuasai oleh iblis. Sehingga membuat seluruh manusia hidup dalam ketakutan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa hari-hari ini contohnya ada begitu banyak sekali. Kita diperhadapkan dengan sakit penyakit atau kita diperhadapkan dengan masalah kecil, masalah besar. Sehingga membuat kita takut. Tanpa kita sadari hal-hal inilah yang dipakai oleh iblis untuk membuat kita, mengintimidasi kita. Sehingga kita terus hidup di dalam ketakutan ya. Kita bisa melihat mungkin dalam keadaan sakit ya. Kita bisa mendengar vonis-vonis dokter yang mengatakan A, B, C, D ya. Atau mungkin kita bisa melihat masalah yang sedang kita hadapi sepertinya Tuhan gak ada jalan keluar. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa keadaan sekeliling kita yang sepertinya aduh Tuhan semakin mengerikan. Saya gak tahu harus ngapain. Kita semakin terus memikirkan hal-hal itu. Kita semakin hidup di dalam ketakutan. Bapak Ibu Saudara, saya katakan bahwa ketakutan ini bukan berasal dari Tuhan. Ya, ketakutan ini berasal dari dosa manusia. Tapi ada satu kabar bahagianya Bapak Ibu Saudara buat kita semua. Bagi setiap kita yang hidup di dalam Tuhan, Tuhan memberikan 3 hal. Kita mau baca bersama ayatnya di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 saya akan bacakan buat kita semua. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi ketakutan akan menyingkir ketika kita mempersilahkan, mengizinkan Tuhan dan kuasanya bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kita akan sama-sama belajar satu persatu apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang pertama kita akan lihat bersama yaitu kekuatan. Bapak Ibu Saudara, ketika ada kekuatan, firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan dimampukan untuk bisa menghadapi masalah kita. Dan kekuatan ini bukan muncul dari diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Tetapi kekuatan ini berasal dari Tuhan. Ya, ketika kita berada dalam keadaan yang terhimpit sekalipun, ya, ketika kita meminta kekuatan yang daripada Tuhan, kita bisa melalui hal-hal yang tidak mengenakan ini. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu Saudara. Syaratnya apa? Kita harus hidup di dalam Tuhan. Dan yang kedua kita harus belajar untuk terus mengandalkan Tuhan. Ketika kita melakukan kedua hal ini ya, dan Tuhan mengizinkan masalah yang tidak mengenakan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan kekuatannya untuk membuat kita mampu menyelesaikan masalah tersebut. Dan ingat bahwa kekuatan yang daripada Tuhan ini akan membawa kita sebagai orang-orang yang menang dalam setiap permasalahan. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara, yaitu kekuatan. Yang kedua, kita akan sama-sama belajar apa yang Tuhan berikan sehingga ketakutan itu bisa menyingkir dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu kasih. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kasih, bahwa di sini dikatakan bahwa ketakutan itu akan lenyap jika ada kasih. Kita mau lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18, saya akan bacakan buat kita semua. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan,
Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kasih ini pun sama, berasal dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Allah yang memberikan kita kasih-Nya, sehingga kita bisa belajar untuk mengasihi sesama kita. Saat kita memiliki kasih, ya, kita bisa merangkul sesama kita yang tadinya hidup dalam keterpurukan. Kita bisa belajar mengasihinya dengan kita peduli terhadap dia, sehingga dia boleh tetap bangkit di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bahkan dalam keadaan terdesak pun ketika kita diizinkan oleh Tuhan, ya, tapi ketika kita memiliki kasih, ini juga tetap memampukan kita untuk kita bisa mengasihi orang-orang sekitar kita. Luar biasa. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita menyaksikan bahwa kelemahan manusia yaitu perpecahan. Kita lihat ketika manusia hidup di dalam perpecahan, tidak ada kesatuan, bahkan tidak ada kekuatan. Saya bandingkan kekuatan satu orang berbeda dengan kekuatan 10 orang. Kuat yang mana Bapak Ibu Saudara? Kuat yang 10 orang jelas. Ya. Oleh sebab itu, ketika kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya, itu akan menimbulkan keberanian dalam diri kita, sehingga kita bisa bersama-sama menghadapi tantangan demi tantangan. Itu yang kedua yang Tuhan berikan. Yang ketiga, kita bisa lihat apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan orang percaya, yaitu ketertiban. Orang yang tertib hidupnya adalah orang yang hidup di dalam jalurnya Tuhan. Orang yang tertib adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena dia mempersilahkan roh, yaitu firman Tuhan, berkuasa atas dirinya. Dan dia juga bukan hanya berkuasa firman Tuhan ini, bahkan dia belajar untuk melakukan firman Tuhan ini. Dan kita lihat sebaliknya, ketika orang yang tidak tertib, apa yang terjadi? Dia jelas, yang pertama dia tidak hidup di jalur Tuhan. Dan yang kedua yang lebih mengerikan, dia hidupnya di dalam ketakutan. Dan akan berujung pada kematian yang sangat kekal. Pilihan mana yang Bapak Ibu mau ambil? Mau hidup tertib atau tidak tertib? Ya, karena itu saya percaya setiap kita mau hal-hal yang baik. Karena itu mari izinkan roh, yaitu firman Tuhan, berkuasa atas dirimu. Sehingga setiap kita bisa hidup di dalam kekekalan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita sama-sama belajar. Tuhan memberikan kita 3 hal, yaitu kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, tapi bukan hanya Tuhan memberikan begitu saja. Tuhan berikan bagi orang-orang yang takut akan Dia, bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Ya, sehingga ketiga hal ini bisa menyingkirkan ketakutan yang begitu sering sekali menghantui kehidupan kita. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan membaca di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 saya akan bacakan buat kita semua. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebagai kata terakhir, mari kita belajar untuk tidak takut, tidak bimbang. Sebab tangan kanan Tuhan akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kembali kami boleh datang kepadamu, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah hal ini boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam ketakutan Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan kami kasih, memberikan kami ketertiban, sehingga hidup kami tetap berada di jalur-Mu Tuhan. Mampukan setiap kami untuk kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.